Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Kami keluarga besar SMA Muhammadiyah 3 Jember sangat berharap sekali bahwa partisipasi Anda, kepercayaan Anda kepada kami bisa dibalas dengan sebaik-baiknya. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya, nama saya Bambang Setiotipio Suwartono atau biasa dipanggil dengan nama Pak BSD atau Pak B atau Pak Bambang saja juga boleh. Hari ini saya dalam agenda MPLS ini mendapat tugas untuk menyampaikan tentang kegiatan pembelajaran di sekolah atau lebih tepatnya tentang kurikulum yang digunakan di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Anak-anak semuanya, tahun kemarin anak-anak masih melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam status sebagai siswa SMP atau SLTP atau yang sederajat, di mana di sekolah tersebut juga menggunakan sistem kurikulum yang tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Apa itu kurikulum yang digunakan? Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Kenapa dikatakan kurikulum 2013? Karena kurikulum tersebut muncul pada tahun 2013 atau pertama kali diterapkan pada tahun 2013. Di SMA Muhammadiyah 3 Jember melaksanakan kurikulum 2013 untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini menggunakan sistem SKS. Kalau tahun sebelumnya kita juga menggunakan sistem SKS, akan tetapi tahun-tahun sebelumnya menggunakan sistem paket. Bagaimana sistem SKS diterapkan di SMA Muhammadiyah 3 Jember? Apa dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya? Yang dijadikan pedoman adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa setiap peserta didik setiap satuan pelajaran berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pada pasal 12 ayat 1 poin F, di situ juga menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kemampuan kecepatan belajar anak-anak. Ini bagian yang mendasari pelaksanaan sistem SKS yang diterapkan di sekolah-sekolah. Kurikulum 2013 dan sistem SKS bukan merupakan hal yang terpisah, tapi merupakan satu kesatuan. Hanya pelaksanaannya saja menggunakan sistem SKS. Kalau dulu menggunakan sistem paket, kalau sekarang menggunakan sistem SKS. 2 tahun berjalan ini SMA Muhammadiyah 3 Jember menggunakan sistem SKS. Di Jember ada 4 sekolah yang sudah melaksanakan sistem SKS, 2 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Salah satu sekolah swasta yang melaksanakan adalah SMA Muhammadiyah 3 Jember. Apa itu sistem SKS? Sistem SKS adalah bentuk penyelenggara pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan serta kecepatan belajarnya. Ini yang dimaksud dengan sistem SKS, sehingga semua siswa itu berhak mendapatkan pelayanan dari satuan pendidikan. Pelayanan apa? Pelayanan sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan anak-anak di dalam pembelajaran. Kenapa demikian? Karena sistem SKS itu memberikan kesempatan kepada siswa yang mempunyai kemampuan belajar lebih bisa menyelesaikan waktu sekolah lebih cepat daripada siswa-siswa yang mempunyai kemampuan rata-rata. Artinya apa? Anda punya kesempatan untuk menyelesaikan masa studi di SMA Muhammadiyah 3 Jember ini dengan waktu yang lebih cepat, yaitu 2 tahun. Nah, untuk bisa menjadi siswa dalam kategori yang cepat ini, maka perlu adanya seleksi, ada tes psikologi yang akan menjadi dasar di dalam penentuan siapa siswa yang layak masuk dalam kategori percepatan. Nah, inilah kenapa sistem SKS itu memberikan peluang kepada siswa untuk belajar lebih cepat lagi. Nah, di dalam sistem SKS itu menggunakan
sistem ketuntasan belajar. Jadi program yang sudah dibuat oleh siswa, oleh sekolah, siswa, kemudian oleh guru mata pelajaran itu harus dituntaskan. Sehingga dasar yang digunakan adalah ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan di dalam menyelesaikan setiap kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang disajikan oleh Bapak Ibu guru pengampu pelajaran yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Bagaimana caranya agar kita bisa bergabung di sana? Mohon diperhatikan, harap diperhatikan nanti di dalam penyeleksian siswa yang masuk kategori percepatan ada dengan berbagai macam cara, yaitu dengan pertimbangan nilai-nilai yang dimiliki pada saat SMP, yaitu nilai rapot dan nilai ijazah. Yang kedua adalah nilai ujian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau nilai ulangan harian yang masuk kategori amat baik. Itu nanti juga akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan menentukan apakah si siswa tersebut masuk kategori cepat atau masuk kategori normal. Kenapa demikian? Karena anak-anak tersebut harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan potensinya. Apakah ada anak yang mendapatkan pelayanan yang yang lebih? Tentu saja pelayanan yang diberikan kepada seluruh siswa adalah sama. Artinya sama itu sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Tidak ada yang dianakmaskan, tidak ada yang diprioritaskan. Semua mendapatkan prioritas. Baik itu siswa yang masuk kategori cepat, normal, ataupun dalam masuk kategori lambat. Siapa yang masuk kategori lambat adalah mereka-mereka yang lambat di dalam menyelesaikan atau menuntaskan setiap KD di dalam setiap mata pelajaran yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga siswa yang lambat tersebut mempunyai peluang untuk menyelesaikan masa studinya selama 4 tahun. Kami berharap bahwa seluruh siswa SMA Muhammadiyah 3 Jember, khususnya angkatan tahun 2021-2022 ini dapat menyelesaikan masa studinya secara normal. Syukur-syukur ada yang masuk kategori kelas percepatan, bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Anak-anak yang saya banggakan, dalam kurikulum 2013, sistem penilaian yang digunakan adalah dengan memberikan penilaian pada pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap, dan perilaku. Ini yang akan dijadikan dasar di dalam memberikan penilaian kepada siswa. Kemudian bagaimana di awal persiapan untuk merekrut atau menjaring siswa-siswa masuk kategori percepatan, nilai yang digunakan adalah nilai ulangan harian. Nilai ulangan harian diambil berdasarkan tes pengetahuan. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan tes tulis, tes lisan, dan tes penugasan. Ini yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Nanti Bapak Ibu guru akan mengumpulkan hasil tugas siswa, hasil nilai siswa itu kepada wali kelas. Kemudian wali kelas akan merekap, mengumpulkan data nilai siswa itu, kemudian disampaikan kepada kurikulum. Selanjutnya kurikulum akan mengadakan rapat pleno tingkat sekolah. Kemudian di akhir baru ada rapat pleno penetapan siswa percepatan bersama dengan orang tua dan siswa. Tahapan ini akan dilaksanakan atau dimulai pada bulan Juli Agustus tahun pelajaran 2021-2022. Sehingga anak-anak kelas 10 yang berminat untuk mengikuti kelas percepatan untuk dipersiapkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempersiapkan diri untuk siap ketika Bapak Ibu guru mengadakan penilaian kepada seluruh siswa, sehingga peluang untuk mengikuti kelas percepatan bisa diikuti oleh seluruh siswa SMA Muhammadiyah 3 Jember, khususnya kelas 10. Tahun kemarin, tahun pelajaran 2020-2021, itu ada 15 siswa yang masuk kategori percepatan. Mereka semua mengikuti proses seleksi yang sama. Jadi di bulan Juli, Agustus anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran dan pengambilan nilai. Kemudian di akhir bulan Agustus itu sudah terjadi penetapan siswa yang masuk kategori percepatan. Anak-anak siswa kelas 10 SMA Muhammadiyah 3 Jember,
Bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan, tetap bisa maju, tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada di sekolah, khususnya di dunia pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan anak-anak. Dalam sistem SKS, khususnya untuk siswa kelas 10, beban belajar yang harus diselesaikan dalam sistem SKS. Beban belajar yang harus diselesaikan oleh siswa dalam sistem SKS itu sama dengan beban belajar yang dilaksanakan dalam kurikulum 2013, yaitu ada kelompok mata pelajaran umum, ada kelompok mata pelajaran umum A, kelompok mata pelajaran umum B, kemudian ada kelompok peminatan atau kelompok C, kelompok peminatan. Ini sama persis dengan yang dilaksanakan dalam sistem paket kurikulum 2013. Hanya mungkin pelaksanaannya yang sistem pelaksanaannya yang berbeda atau dalam penetapannya yang berbeda. Dalam sistem paket, siswa dituntut untuk selalu siap, selalu harus selalu aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Tanggung jawab siswa di dalam menyelesaikan setiap KD menjadi prioritas keberhasilan siswa, karena untuk menentukan keberhasilan anak-anak nanti berdasarkan tingkat ketuntasan setiap KD. Anak-anak tidak bisa melanjutkan di tingkat KD berikutnya kalau KD sebelumnya belum menyelesaikannya. Contoh, KD 3.1 harus dituntaskan terlebih dahulu baru bisa melanjutkan ke tingkat KD 3.2 dan seterusnya. Ini menjadi persyaratan. Untuk siswa yang percepatan, tentunya mereka mempunyai waktu yang lebih padat untuk digunakan di dalam menyelesaikan waktu belajarnya. Karena waktu 3 tahun atau waktu 6 semester harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Artinya waktunya lebih singkat 1 tahun. Lebih singkat 1 tahun. Untuk itu anak-anak, jika nanti di antara anak-anak bisa masuk dalam kategori percepatan, maka harus lebih banyak mengorbankan waktunya untuk belajar, tidak untuk bermain atau baik anak-anak, saya lanjutkan. Dalam sistem SKS, anak-anak juga dituntut untuk aktif, untuk lebih menyesuaikan dibandingkan dengan sistem paket, karena sistem paket itu semua siswa di dalam satu kelas dianggap sama, mendapatkan materi yang sama. Dalam sistem SKS, di dalam satu kelas ada kemungkinan anak yang masuk kategori cepat, ada yang masuk kategori normal, dan ada yang masuk kategori lambat atau di bawah rata-rata. Semua anak-anak ini terkumpul dalam satu kelas, dikelola dalam satu kelas, semuanya mendapatkan pelayanan sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak. Sehingga nanti jangan kaget ketika di dalam satu jam pelajaran atau di dalam pelajaran yang sama, di waktu yang sama, nanti Bapak atau Ibu guru memberikan pelayanan yang berbeda-beda kepada anak yang berbeda sesuai dengan potensinya masing-masing. Ini harus diperhatikan, karena nanti ketika itu terjadi tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu heran, tidak perlu panik, semuanya mendapatkan porsi pelayanan yang sama. Anak-anak siswa SMA Muhammadiyah 3 Jember peserta MPLS yang kami banggakan, SMA Muhammadiyah 3 Jember mencoba untuk selalu berkembang, selalu mengikuti kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan kurikulum yang digunakan di sekolah atau diterapkan di sekolah. SKS juga merupakan kebijakan pemerintah yang diambil oleh SMA Muhammadiyah 3 Jember untuk mengakomodir potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 Jember. Untuk itu, peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga siswa SMA Muhammadiyah 3 Jember dapat menyelesaikan studinya dengan waktu yang lebih cepat atau yang normal. Kami berharap siswa SMA Muhammadiyah 3 Jember tidak ada yang menyelesaikan masa studinya sampai dengan 4 tahun atau lebih, karena itu nanti akan menjadi beban siswa dan orang tua serta sekolah. Untuk itu, anak-anak SMA Muhammadiyah 3 Jember yang kami banggakan, harap diperhatikan bagaimana caranya agar anak-anak tidak tertinggal, tidak mendapatkan nilai yang jelek.
maka anak-anak harus mempersiapkan strategi pembelajaran atau strategi belajar yang baik. Strategi belajar di mana? Strategi belajar di rumah dan strategi belajar di sekolah. Ketika ada di sekolah, maka kegiatan pembelajaran dilaksanakan bersama Bapak dan Ibu guru. Ketika ada di rumah, maka anak-anak harus belajar sendiri bersama orang tua atau saudara. Sekolah sudah menyediakan buku teks pelajaran, maka manfaatkan buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan itu untuk belajar di rumah semaksimal mungkin. Jangan sampai buku-buku yang ada di perpustakaan itu menumpuk dan tidak ada manfaatnya. Sekolah menyediakan semua fasilitas di perpustakaan itu untuk kepentingan siswa, untuk kepentingan sekolah sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagaimana caranya agar kita bisa belajar dengan hasil yang maksimal? Ada beberapa cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama, kita harus fokus. Apa maksudnya? Kita harus mempersiapkan, memantapkan hati kita bahwa kita itu belajar untuk menambah ilmu pengetahuan untuk kepentingan masa depan. Harus fokus pada materi pelajaran yang akan dipelajari, harus fokus kepada tujuan yang ingin dicapai, sehingga ketika Anda belajar tidak perlu bahasa Jawa disambi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka aturlah waktu sebaik-baiknya. Yang kedua, buatlah perencanaan belajar. Bagaimana perencanaan belajar itu disusun? Perencanaan belajar disusun itu dengan melihat waktu yang Anda punya di rumah. Apakah itu di pagi hari setelah habis sholat subuh atau pada malam hari setelah sholat maghrib dan sholat isya, dilanjutkan setelah sholat isya. Itu harus diatur, ditata. Kemudian jangan sampai waktu belajar itu bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang mengganggu aktivitas belajar Anda atau mengganggu konsentrasi belajar Anda. Kemudian yang ketiga, ketika ada di sekolah, biasakan untuk melakukan pencatatan materi-materi inti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu tidak ada dalam buku teks pelajaran. Karena informasi terbaru itu selalu muncul dan berkembang, sehingga informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru adalah mengikuti peristiwa yang terjadi kekinian. Ini harus diperhatikan. Kemudian apa gunanya catatan? Catatan itu digunakan nanti ketika ada di rumah, kita bisa membuka kembali, kita bisa mengulang kembali, kita bisa mendiskusikannya. Kemudian yang keempat, belajarlah secara berkelompok. Pak, bagaimana mungkin kita belajar berkelompok selama kita masih dalam masa pandemi ini? Bisa saja ketika masa pandemi ini kita belajar kelompok secara virtual. Anda bisa membentuk kelompok virtual dengan teman-teman sekelas untuk mendiskusikan materi pelajaran yang belum jelas atau belum paham. Kemudian bagaimana kalau nanti di masa pandemi sudah berakhir, maka akan kita lanjutkan belajar kelompok di waktu-waktu yang akan datang. Itu nanti akan memberikan nilai tambah kepada pemahaman materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya, jadilah siswa yang aktif untuk bertanya dan siap untuk ditanya. Maksudnya bagaimana? Ketika Bapak Ibu guru di dalam memberikan penjelasannya masih kurang jelas atau kurang paham, silahkan langsung bertanya, Pak, Bu, materi ini saya belum jelas apa yang dimaksud. Bertanyalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan etika dan cara bertanya yang baik. Kemudian ketika Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan, maka jadilah siswa yang aktif untuk menjawab. Beranilah untuk menjawab, tidak perlu takut dengan jawaban yang salah. Karena ketika ada jawaban yang kurang sesuai, maka nanti akan diperjelas atau disampaikan penjelasan oleh Bapak Ibu guru sehingga anak-anak menjadi paham. Gunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya adalah yang kelima, belajarlah sering dan tekun. Sering artinya diulang-ulang, tekun artinya Anda memang betul-betul fokus seperti poin pertama yang tadi saya sampaikan, bahwa Anda sedang berjuang, sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Kemudian disiplin waktu. Disiplin waktu ini artinya bahwa Anda betul-betul
menggunakan waktu yang ada untuk belajar, tidak digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Pak, apakah boleh saya main game? Boleh, selama game itu tidak menjadi game yang menantang atau game yang membuat penasaran siswa. Mainlah game yang ringan-ringan dan itu hanya untuk sekedar pengisi waktu luang. Kemudian selanjutnya, mengulang mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu menjadi daya dorong untuk merangsang materi berikutnya, sehingga ketika itu diulang-ulang maka semakin sering kita ulang akan semakin mudah untuk kita ingat. Materi eksakta, contoh matematika itu tidak bisa kita baca saja, tidak bisa kita lihat saja, tetapi harus kita coba, kita laksanakan, kita ulang lagi dan kita ulang lagi sehingga menjadi lebih mudah. Yang paling penting dalam belajar di rumah adalah bagaimana kita mengkondisikan tempat belajar kita. Walaupun teori yang di awal itu sudah siap semuanya, tetapi kalau kondisi belajar di rumah tidak memungkinkan, ruang belajar tidak ada, kemudian berisik, banyak orang lalu lalang, maka konsentrasi belajar kita menjadi tidak fokus. Maka siapkanlah di mana kita bisa belajar. Anda yang tahu kondisi di rumah, Anda bisa mengatur tempatnya, apakah di kamar, apakah di ruang tamu, atau di ruang belajar. Untuk siswa yang mempunyai ruang belajar tidak ada persoalan, tetapi untuk siswa yang tidak mempunyai ruang belajar maka harus mempersiapkan dirinya. Di kamar boleh, di ruang tamu boleh, di teras pun juga boleh. Yang penting merasa nyaman dan tidak mendapat gangguan. Ini menjadi penting karena itu akan menumbuhkan tingkat konsentrasi pada waktu belajar siswa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah mulailah dari hal yang kecil. Ya, mulailah dari hal yang kecil, mulailah dari hal yang sederhana. Tidak perlu muluk-muluk. Yang dasar-dasar dulu kita perkuat, kita ulang-ulang sehingga nanti akan berkembang kepada materi yang umum yang lebih dalam lagi. Ini penting karena memulai dari yang kecil itu menjadi pondasi yang kuat untuk tingkat keilmuan kita. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah bertawakallah, mendekatkan diri kepada Allah, banyaklah berdoa. Karena setiap usaha yang kita laksanakan, setiap upaya yang kita laksanakan pasti ada balasan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apakah itu teori? Yang pasti tidak. Anda punya ilmu sendiri, Anda punya cara tersendiri untuk belajar. Diri Anda adalah potensi yang perlu dikembangkan. Diri Anda adalah peluang yang perlu diambil. Anda yang tahu, Anda yang bisa memanfaatkan waktu itu. Sekali lagi, gunakan waktu untuk belajar, gunakan waktu untuk selalu berusaha menjaga diri, menjaga kesehatan, jangan sampai sakit. Manfaatkan apa yang Anda Mumpung jeda Pak, mumpung jeda. Nanti kasih 3 pertanyaan atau berapa atau 2 hubungannya dengan materi ini. ke siswa. Ya. Kasih pertanyaan aku. Atau mungkin satu, mungkin bisa menyimpulkan atau apa, biar anak-anak nanti ada tugas tersendiri Mas. Oke. Ngomong jeda ini, dua, kalau dua tak. Apa 5M nya? Mencuci tangan, apa? Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Itu apa sih? Mencuci, mengurangi aktivitas. Gak apa-apa lah, masih kali 5M. ya, yang penting ya kondisi kayak gini hubungannya dengan COVID gitu aja sudah. Lanjut ya. Ini gak dimatikan tuh? Enggak apa-apa, nanti tak potong biar enggak terlalu Baik anak-anak, saya lanjutkan. Di akhir materi yang saya berikan ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas terkait dengan kurikulum 2013, silahkan mengajukan pertanyaan
baik itu secara tulisan, apakah itu pakai kertas boleh, atau pakai WA juga boleh, atau pakai lewat web sekolah juga diperbolehkan, datang ke sekolah juga silahkan. Nanti akan kita berikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang kurikulum 2013, karena kurikulum 2013 dengan sistem SKS. Karena kalau dijelaskan dalam media yang singkat ini mungkin hanya kulit luarnya saja, teknis pelaksanaannya tidak cukup dijelaskan dengan cara seperti ini. Nanti ketika kita bertatap muka, mudah-mudahan bisa kita jelaskan lebih detailnya lagi. Atau kalau mungkin ingin mengetahui bagaimana sistem SKS diterapkan di sekolah, silahkan dibuka tentang pedoman sistem SKS yang dilaksanakan di sekolah. Anda bisa browsing, Anda bisa mencari di internet dan dipelajari sendiri di rumah. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan disampaikan. Anak-anak yang kami banggakan, di akhir materi yang saya sampaikan ini, mohon untuk diperhatikan, ada tugas yang harus diselesaikan oleh seluruh siswa peserta MPLS. Apa itu pertanyaan ya? Sebenarnya bukan merupakan suatu pertanyaan, tetapi merupakan suatu tugas. Buatlah rencana kerja untuk belajar Anda selama di SMA Muhammadiyah 3 Jember, baik itu belajar di sekolah maupun belajar di rumah, sesuai dengan metode atau cara yang kalian miliki. Sekali lagi, buatlah program kerja atau rencana belajar baik itu di sekolah maupun di rumah sesuai dengan yang Anda miliki. Apakah harus sesuai dengan yang Pak B sampaikan tadi? Boleh sama, boleh tidak, atau merangkum dari apa yang tadi saya sampaikan. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Di akhir materi ini kami mengingatkan, pembelajaran jarak jauh anak-anak harus tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman, dalam kondisi terjamin semua sarana prasarananya. Jaga kesehatan, tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas. Sekali lagi, jaga kesehatan, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.